Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Rijarindiani dari kelas 2D Program Studi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menceritakan kembali atau bisa disebut dengan storytelling mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah perjanjian yang lahir atas sebuah kesepakatan yang ditandatangani oleh Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perdagangan Hindia Belanda atau sering disebut VOC, tepatnya pada tanggal 13 Februari pada tahun 1755. Pemberian nama Giyanti diambil dari tempat penandatanganan perjanjian yang berada di Desa Janti. Tepat lokasinya di Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dimulai dari latar belakang dibuatnya perjanjian ini, dibuat untuk meredam konflik yang diakibatkan perpindahan keraton Kartasuran ke Surakarta. Pada kala itu, Pangeran Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II berhasil meredam konflik yang terjadi. Kala itu, sebagai tanda terima kasih, Pangeran Mangkubumi memperoleh hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Pemberian hadiah ini menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran, dan kemudian pangeran tersebut mengadu kepada Jenderal Baron van Imhoff. Kemudian Jenderal Baron van Imhoff membuat sebuah kesepakatan atas tanah yang diberikan kepada Pangeran Mangkubumi, yang kemudian tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Pada tanggal 23 September tahun 1754 mencapai nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi. Nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, dan nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar sultan dan memperoleh setengah kerajaan, dan pangeran mendapat setengah dari pusaka-pusaka istana. Pada 4 November tahun 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Pangeran Mangkubumi. Surat pernyataan tersebut dinyatakan oleh Jenderal Jacob Moser. Barulah kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Janti. Poin-poin penting dari Perjanjian Giyanti yang menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalangga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah di atas separuh dari kerajaan Mataram, yang diberikan untuk dia dengan hak turun-temurun pada warisannya. Perjanjian Giyanti menjadi rentetan peristiwa. Pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau sering disebut dengan Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan, turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah dalam gerakannya.
Pada Oktober tahun 1755 berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari tahun 1756 ia hampir membakar keraton Yogyakarta, dan pada akhirnya VOC melakukan tanda tangan perjanjian Solo III pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati Pangeran Sumbernyawa memperoleh sebagian Kesunanan Surakarta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelena Jaya Misesa Senopati ing Alengga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada tahun 1813 Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman, dengan kemudian tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Paku Alaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.